Metode SERVQUAL merupakan sebuah model yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi utama, yaitu reliabilitas, daya tangkap, asuransi, empati, dan bukti fisik. Pelanggan memberikan penilaian terhadap setiap dimensi tersebut untuk mengevaluasi kualitas pelayanan suatu organisasi. Analisis SERVQUAL dapat membantu organisasi mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam pelayanannya untuk meningkatkan mutu layanan secara keseluruhan. Untuk meningkatkan ketepatan analisis SERVQUAL, seringkali dilakukan penentuan bobot kepentingan untuk setiap dimensi. Proses ini melibatkan pendekatan pemilihan bobot yang dapat mencerminkan pentingnya masing-masing dimensi sesuai dengan persepsi pelanggan. Salah satu metode yang dapat digunakan adalah metode Analytical Hierarchy Process atau AHP. Dalam AHP, pelanggan dapat diminta memberikan skor kepentingan relatif antar dimensi. Dari situ, bobot kepentingan dapat dihitung. Langkah-langkah umum melibatkan yaitu yang pertama, identifikasi dimensi. Identifikasi dimensi SERVQUAL yang relevan untuk organisasi atau layanan tertentu. Yang kedua yaitu pengumpulan data. Mintalah pelanggan memberikan skor kepentingan relatif antar dimensi. Ini bisa dilakukan melalui survei atau wawancara. Yang ketiga yaitu perhitungan bobot. Gunakan metode AHP untuk menghitung bobot kepentingan berdasarkan skor yang diberikan oleh pelanggan. Yang keempat yaitu analisis SERVQUAL. Setelah mendapatkan bobot kepentingan, gunakan bobot tersebut untuk meranking dimensi SERVQUAL dan analisis lebih lanjut. Proses ini membantu organisasi fokus pada dimensi yang dianggap penting oleh pelanggan sehingga dapat meningkatkan pelayanan dengan lebih efektif sesuai dengan prioritas yang ditetapkan. Analisis Importance atau Performance Analysis atau IPA adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja dan kepentingan relatif dari berbagai atribut pelayanan atau produk. Dalam konteks SERVQUAL atau metode lainnya, IPA membantu organisasi untuk memahami area mana yang paling penting bagi pelanggan dan di mana perbaikan perlu dilakukan. Langkah-langkah umum dalam analisis importance atau performance adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi atribut. Tentukan atribut atau variabel yang ingin dievaluasi. Misalnya, dalam SERVQUAL ini bisa menjadi dimensi seperti reliabilitas, daya tanggap, asuransi, empati, dan bukti fisik. Yang kedua, pengumpulan data. Dapatkan umpan balik dari pelanggan terkait kepentingan mereka terhadap atribut dan evaluasi kinerja aktual. Yang ketiga yaitu pembuatan matriks. Bangun matriks dua dimensi di mana sumbu X atau horizontal mewakili kinerja aktual dan sumbu Y vertikal mewakili kepentingan pelanggan. Yang keempat yaitu penentuan kuadran. Identifikasi kuadran dalam matriks seperti kuadran utara-utara atau kuadran 1 yang mewakili atribut yang penting dan memiliki kinerja tinggi atau kuadran selatan-barat atau kuadran 3 yaitu menunjukkan atribut yang penting tetapi kinerjanya rendah. Yang kelima yaitu tindakan perbaikan, fokus pada atribut dalam kuadran menunjukkan kepentingan tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang metode Carter, yaitu credibility, accessibility, reliability, tangibility, empathy, responsiveness. Itu adalah model yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas layanan. Aspek credibility, kepercayaan. Tingkat kepercayaan yang dimiliki oleh penyedia layanan termasuk kredensial, reputasi, dan keadaan informasi yang diberikan. Selanjutnya yang kedua, accessibility, aksesibilitas. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap layanan, termasuk lokal, jam operasional, dan kemudahan untuk mendapatkan bantuan. Selanjutnya, reliability, keadaan, kualitas dan keadaan layanan yang diberikan mencakup ketepatan diagnosis, efektivitas, dan konsistensi dalam pemberian layanan. Permintaan konsumen dengan cepat
dan efisien. Model charter dapat membantu organisasi untuk mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada konsumen. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.